Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Kang Virus Vian Rusli tentunya. Masih di channel Cerita Misteri di Sekitarmu. Channel yang menceritakan atau menayangkan kisah-kisah misteri yang berada di sekitar kita dan dialami oleh orang-orang terdekat kita. Terima kasih yang masih setia di channel ini. Tentunya semoga kita semua diberikan kesehatan dan umur panjang. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri kelanjutan dari Kang Dadan. Kali ini pengalaman misteri yang Kang Dadan alami masih di masa beliau waktu duduk di bangku kelas SD atau masih masa kecil. Biar tidak terlalu lama, langsung saja ke ceritanya. Kali ini berjudul Oplet Tua Si Bagejid. Pasang headset. Mengenang masa kecil memang mengasihkan. Kadang kita teringat dengan masa-masa itu, kita tersenyum simpul, bahkan tertawa terbahak-bahak. Ada juga yang mengerikan. Mengerikan seperti apa? Ya mungkin seperti yang pernah saya alami ini. Kejadian itu saat saya masih umur 11 tahun, kurang lebih hampir mau menginjak umur 12 tahun. Kala itu, tetangga saya, sebut saja Mang Suhandi, ia memiliki sebuah mobil tua yang sudah tidak terpakai. Mobil tua bermerek Morris. Deskripsi mobilnya lebih tepatnya seperti oplet milik Babe Sabeni di sinetron Sidul Anak Sekolahan. Namun bedanya, mobil oplet milik Mang Suhandi ini berwarna hijau tua, berbeda dengan milik Babe Sabeni berwarna biru hitam. Yang suka nonton sinetronnya pasti hafal. Mobil itu sudah tidak bisa dioperasikan lagi. Bahkan mesinnya pun sudah tidak bisa dipakai atau dihidupkan. Sehari-hari oplet tua itu, ya pada masa itu ya, saya serta teman-teman seumuran saya menamai mobil tua itu dengan sebutan Si Bagejid. Hanya teronggok di samping rumah pemiliknya. Yang pada saat itu lebih sering dipakai tempat bermain oleh anak-anak di kampung itu. Ya, tempat bermain saya tentunya bersama teman-teman yang lain. Seperti bermain oplet-opletan, ada yang menjadi supir, ada yang menjadi konektur, serta ada yang menjadi berperan sebagai penumpangnya. Tentunya yang lebih asik itu ketika kita menjadi peran sebagai supir. Suara mesin mobil, suara klakson keluar dari mulut kita sendiri. Yang lain, ya mungkin seperti kondektur, dia teriak-teriak tujuannya mau kemana. Ya kalau di Ciamis mungkin waktu itu, Banjar, pasar, gitu, Pamadican. Ya mungkin seperti itulah. Mang Suhandi, pemilik oplet tua itu, tidak keberatan ketika anak-anak seusia saya dulu, berumuran 11 tahunan, bermain di oplet tuanya itu, dia malah senang. Terlihat dari raut mukanya ketika kita sedang bermain, dia tersenyum-senyum di depan rumahnya. Mungkin dia merasa bahagia, merasa ada teman hidup. Karena sudah berpuluh-puluh tahun lamanya, dia hidup menyendiri. Tidak memiliki istri dan anak. Karena ditinggal istri meninggal sudah lama. Sehingga dia merasa terhibur ketika kita sedang bermain di oplet tuanya itu. Sore itu, sekitar pukul 5, hari Kamis dihiasi gerimis, saya beserta teman saya, Nana, Saipudin, Usup, dan Enjang, bermain di oplet tua itu. Meminta izin kepada Mang Suhandi untuk bermain-main di dalam Si Bagejid, si mobil oplet tua itu. Mang Handi, abdi badai ngiring amang di nasi Bagejidnya, wios. Ungkap saya kepada Mang Suhandi. Nya heug sok,
kade tapi lah caliwara bisi juga kamari. Si Arif labuh ti kos hewan tina bemper. Sahut dari Mang Suhandi dari kejauhan di dalam rumahnya. Mohon Mang, mau badai sasandiwaraan we main opletan gitu ning. Sahut saya dari luar. Sembari saya bersama teman-teman menghampiri oplet tua itu, si Bagejin. Nyasok sing jongjon, mamang reka imah Pak RT heula, tuluy engke reka masigit. Kan KHD pepeujeuh, sing aringet kana waktu mun geus sareupna gerak-gerak balubar, terus ke masigit, gerak sarolat. Jawab Mang Suhandi sambil pergi menuju rumah Pak RT. Pada saat itu, kami pun asik bermain. Ya bergantian, siapa yang menjadi supir, siapa yang menjadi penumpang, serta siapa yang menjadi kondekturnya. Nah, kejadian yang menyeramkan pun terjadi ketika saya berperan sebagai supir. Kemudian, yang menjadi kondektur yaitu si Saifuddin. Sementara itu, Usup, Nana, dan Enjang itu menjadi penumpangnya. Saya posisi supir nih. Ngeng, brum 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 brum, ngeng. Kata-kata itu keluar berirama bergantian dari mulut saya. Mulut tahan hentinya mengeluarkan kata-kata itu, serta tangan yang asik memutar-mutar setir. Namun, tiba-tiba, tok, 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 suara ketukan dari kaca sebelah kanan terdengar jelas di telinga saya. Tadinya, saya kira itu si Saifuddin yang ingin bergantian peran sebagai sopir. Ketika saya lirik ke kanan, Astagfirullahaladzim, Ma, tolong Ma, teriak saya ketakutan pada saat itu. Ada sesosok yang sangat mengerikan, jelas terlihat. Mukanya tinggal sebelah, berlumuran darah, serta tangannya yang tinggal tulang belulang, yang tahan hentinya mengetuk kaca itu. Ternyata teman-teman saya, Saifuddin dan yang lainnya sudah lari terbirit-birit karena mereka leluasa. Saifuddin menjadi kondektur yang bergelantungan di belakang, serta Nana, Enjang, dan Usup itu menjadi penumpang yang tinggal lari aja. Namun posisi saya pada saat itu sebagai sopir. Sebelah kanan ada makhluk itu, sebelah kiri ada personel nih. Jadi saya harus pelan-pelan bergeser tempat duduk saya ke sebelah kiri, lalu membuka pintu, lalu lari. Tak semudah teman-teman saya yang sudah nyampe mana dia lari. Sesampainya di rumah, setelah ditenangkan oleh ibu, saya menceritakan kejadian yang saya alami barusan. Mantakna oge, wanci sarip nama ulah sok arulin teparugu, anggur si paru pujian ditaju ke ditu gerak adan maghrib. Kata ibuku pada saya. Maraneh mah teu apal sih. Mobil eta oplet Mang Suhandi remen nabrak jelema, bahkan aya nu nepi ka hanteuna. Nyaeta aya nu nepi ka mautna. Saut ibuku kedua kalinya. Pada saat itu, ibuku menasihatiku panjang lebar. Namun, saya hanya bisa terdiam menunduk. Keesokan harinya, saya menemui si Saifuddin sambil memarahinya. Namun dengan entengnya dia menjawab, Har, hari Sugante, jurig narek ngilu mobilan jeung maneh jadi supir. Ah, dasar si ontohot maneh mah. Makiku sambil menoyor kepalanya. Sejak peristiwa itu, saya dan teman-teman kapok bermain di oplet tua itu. Boro-boro mendekati si Bagejid, melihat dan melewati rumah Mang Suhandi saja, sudah ginggiapeun saya mah. Nah, itulah sepenggal cerita atau pengalaman yang dialami Kang Dadan. Cerita kedua kalinya setelah cerita yang kemarin saya bagikan. Ternyata lumayan seram juga ya, ketika kita melihat di samping kanan kita itu ada sosok makhluk seperti itu. Nggak kebayang tuh, kepala sepotong berdarah.
Saya ucapkan terima kasih kepada Kang Dadan yang telah berkenan membagikan ceritanya. Mudah-mudahan Kang Dadan di sana sehat walafiat. Ada sedikit hikmah dari cerita ini yang dapat saya ambil. Tadi kebanyakan mungkin dalam bahasa Sunda. Hikmah yang saya dapat ambil yaitu ya ketika kita memasuki waktu maghrib, kalau bahasa Sundanya itu emang saripna. Dari dulu saya sudah diwanti-wanti oleh orang tua kalau memasuki waktu maghrib atau saripna itu nggak boleh berkeliaran di luar rumah. Lebih baiknya kita di dalam rumah, bahkan pintu dan jendela pun sebaiknya ditutup. Ya mungkin takutnya kejadian seperti itu. Tapi semua dikembalikan lagi kepada kepercayaan masing-masing. Oke, itu cerita yang dapat saya bagikan. Saya ucapkan terima kasih lagi kepada teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Serta saya ingatkan kembali, bagi yang belum subscribe nih, di subscribe, di like, serta di komen ya. Apalagi yang punya cerita atau pengalaman misteri, kisah nyatanya, yang mau dibagikan, boleh komen di bawah. Sekian dari saya, Kang Virus, Pian Rusli, pamit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.